kesempatan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh mendeklarasikan setiap deklarasi iman percaya kami Tuhan. Biar semuanya jadi tergenapi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk sebentar juga Tuhan. Kami mau belajar akan sebagian daripada firman-Mu. Mari Roh Kudus, apa yang Engkau mau berikan roh hikmat, pengertian, kemampuan untuk setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Baik yang di tempat ini maupun yang streaming ya saudara. Semalam kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dari hambanya Ibu Nani. Diingatkan di Yohanes 4 ayat 34. Ini satu bagian daripada firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 34. Bahwa ini yang menjadi favoritnya Tuhan. Makanan yang menjadi kesukaannya Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Baik, itu juga menjadi satu kesukaan kita semuanya. Ya saudara, karena Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya. Ketika saya merenungkan kembali firman Tuhan yang kemarin Ibu Nani sampaikan, ya saudara-saudara, saya diingatkan di Filipi 2 ayat 5 sampai 7, ya saudara. Filipi 5 ayat 2 Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya saudara, hendaklah kamu semuanya mempunyai pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, ya saudara. Pikiran Kristus itu ya pikiran yang Tuhan mau, ya saudara-saudara, melakukan kehendak Bapa. Perasaan apa yang ada di dalam Kristus? Perasaan seperti perasaan Bapa. Kemarin diceritakan kita harus menjadi saluran berkatnya Tuhan, ya saudara. Mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, biar ini menjadi acuan dalam hidup saya dan saudara. Iya ya, kita ini harus punya pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Di dalam satu terjemahan ya saudara, dikatakan bahwa Filipi 2 ayat 5 ini, let his mindset become your motivation. Ya, jadi pikiran Tuhan itu biarlah menjadi motivasi kita, ya saudara-saudara. Menjadikan kita ini punya pikiran dan perasaan daripada Tuhan, yaitu yang ada di dalam firman-Nya. Pikiran yang dari Tuhan itulah yang menguasai kita. Perasaan yang dari Tuhan itu yang menguasai hidup saudara dan saya. Memang tidak gampang, ya saudara-saudara. Butuh namanya kerelaan untuk dibentuk seperti yang Tuhan mau. Kerelaan dibentuk ini tidak mudah juga untuk dilakukan. Kerelaan untuk diajar, kerelaan untuk terus dimotivasi dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Kerelaan ini dibentuk seperti yang Tuhan mau. Dibutuhkan ya saudara-saudara, hati yang mau dipakai oleh Tuhan. Ada air mata, ada sakitnya di sini ya saudara-saudara. Tapi itu baik buat saudara dan saya. Karena apa? Karena kita ini mau diajar. Orang yang diajar itu enggak gampang. Perlu dibutuhkan ketekunan, kesetiaan ya saudara-saudara. Hati yang terus mau rela dibentuk seperti yang Tuhan mau. Ada sangkal diri ya saudara. Ada harga yang harus kita bayar. Ada hati hineni yang terus menerus ada di dalam hidup saudara dan saya. Enggak gampang seperti kata-kata. Ya Tuhan, saya mau rela dibentuk. Enggak instan seperti itu ya saudara-saudara. Ada banyak hal, ada banyak yang harus saudara dan saya ini diberikan kemampuan oleh Tuhan. Tapi percayalah, ketika saudara dan saya ini mau dibentuk, maka Roh Kudus yang menjadi penolong hidup saudara dan saya yang akan memberikan kemampuan. Bukan dengan kekuatan kita. Nanti ujungnya, oh iya ya, kok saya bisa gitu ya. Yang namanya dibentuk itu enggak sekali aja, saudara. Diulang lagi sampai kita lulus ya saudara. Sampai kita ini enggak merasa disakiti, enggak merasa kita ini jadi minder, jadi aduh kok ikut Tuhan susah kayak gini. Enggak punya perasaan gitu ya saudara. Tapi kita terus punya gairah untuk mencari Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah mengalami satu pembentukan demi pembentukan dari Tuhan. Sehingga kita ini bisa, oh iya ya Tuhan. Dulu saya betul begini. Dulu ini saya mudah tersinggung. Dulu ini saya mudah marah. Dulu ini saya enggak bisa diomongin, bandel. Tegar tengkuk, tapi kok sekarang saya nurut gitu ya. Nurut dengan apa yang Tuhan mau. Itu saudara dan saya bisa merasakan sesuatu yang berbeda ketika hidup ini punya kerelaan. Kerelaan dididik, dibentuk, diajar oleh Tuhan. Memang butuh waktu, butuh kemampuan yang Roh Kudus ajarkan buat saudara dan saya. Baik, biarlah pikiran, perasaan Kristus terus menguasai hidup saudara dan saya. Lewat pengalaman hidup, lewat firman, lewat khotbah-khotbah, lewat didikan dari pemimpin-pemimpin kita. Maupun apapun cara Tuhan yang mengajar saudara dan saya. Bagian kita, yuk sama-sama rela dibentuk, diajar, dikoreksi. Terus mengubah apapun yang membuat hidup kita ini menjadi ciptaan-ciptaan baru di dalam Tuhan. Sehingga kita ini bisa ya saudara-saudara dipakai oleh Tuhan menjadi satu wadah yang indah. Yang apa yang Tuhan mau, talenta-talenta demi talenta, kepercayaan demi kepercayaan ditambah dan ditambah oleh Tuhan sendiri. Yeremia 18 mengajar bagus sekali ya saudara. Yeremia 18 ayat keempat sampai keenam. Apabila bejana itu saudara dan saya yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku Tuhan tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Biar kita menjadi bejana-bejana. Ini loh Tuhan hidupku, apa adanya. Ya saudara-saudara, mungkin kita masih ada kesombongan, mesti kita ada
tegar tengkuk kita. Saya ini berontak terus Tuhan, enggak mau diajar. Saya ini punya kesombongan yang sangat tinggi, tidak mau punya kerendahan hati, hineni seperti yang Tuhan sudah contohkan, mengosongkan dirinya. Ya saudara-saudara, menjadi seorang hamba. Bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Karena dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu. Biarlah tukang periuk itu yang membentuk bejana hidup kita. Terus mungkin belum bagus, dipoles lagi, diremukan lagi, dibentuk lagi menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Ya saudara-saudara, berikan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang tahu persis apa yang menjadi kelemahan kita. Ini loh Tuhan, bagian kita, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan sebagai penjunan dalam hidup saudara dan saya, tukang periuk itu yang membentuk bejana hidup saudara dan saya. Sehingga kita ini boleh dipakai oleh Tuhan menjadi perabot-perabot yang mulia, melayani Tuhan, dipakai oleh Tuhan, menjadi saluran berkat-Nya. Seperti kemarin firman Tuhan katakan, Tuhan itu roti hidup ya saudara. Bagian hidup saudara dan saya juga menjadi saluran berkat-Nya Tuhan. Itu yang kemarin Ibu Nani sampaikan ya saudara. Biar ini menjadi perenungan kita, iya Tuhan saya ini mau melakukan dan mencari kehendak Tuhan dan menyelesaikan kehendak Bapa. Seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dia mati di atas kayu salib ya saudara-saudara. Dengan setia melakukan seluruh kehendak Bapa. Di ayat yang terakhir ya saudara. Oh ini ada Kolose 3 ayat 23 juga diingatkan. Apapun juga yang saudara saya perbuat dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ingat-ingat ya saudara-saudara, ketika kita melakukannya, semuanya itu bukan untuk manusia. Memang pemimpin kita mengajarkan, tapi biarlah kita punya motivasi melakukan semuanya seperti Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Bukan untuk manusia, bukan untuk menyenangkan manusia. Saya percaya ketika saudara dan saya melakukan semuanya untuk kehendak Tuhan, maka kehendak daripada pemimpin juga ya saudara-saudara kita lakukan dan kita bisa senangkan hati pemimpin ya saudara. Terlebih hati Tuhan boleh disenangkan buat saudara dan saya. Ketika bagian kita lakukan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayat terakhir di dalam Wahyu 2 ayat 10b. Ketika saudara dan saya setia ya saudara-saudara. Di ayat yang terakhir dikatakan bahwa hendaklah engkau setia sampai mati. Setia di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan aku Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada janji Tuhan buat saudara dan saya ketika kita melakukan dengan satu kerelaan untuk terus mengikuti apa yang Tuhan mau. Pikiran dan perasaan Kristus Yesus terus menguasai hidup saudara dan saya. Menggenapkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita melakukan semuanya di dalam kesetiaan. Maka ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Biar itu kejar ya saudara-saudara. Saudara dan saya kita kejar mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Karena kita melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itu saja yang bisa saya sharekan. Biar ini menjadi perenungan saudara dan saya sama-sama punya kerelaan yang mau dibentuk oleh Tuhan. Itu salah satu bagian melakukan kehendak Bapa. Amin. Tadi sama Yesus buatan tentang kerelaan hati. Kerelaan tuh gak gampang. Ya. Mungkin bibir mulut kita bisa ngomong ya wis lah gitu ya. Ya wis lah. Seolah-olah rela kan. Tapi yang di dalam nih loh.
belum tentu rela. Sehingga kita itu suka bikin bagaimana sampai kepenginan kita itu bisa sampai. Tapi pengen nurut. Tapi pengen keinginan kita nyampe. Tapi pengen nurut. Nah, rela itu adalah nurut gelondongan. Jadi ndak nurut tapi masih kepengen apa yang di kepengennya itu harus jadi. Contoh baru terjadi kemarin. Kalian tahu kan Heri pakai baju baru, ya baju batik baru, ya, batik yang didesain, batik baru bagus banget. Ya. Dia ngomong, mami bajunya sudah selesai. Oh sudah, saya bilang gitu. Tapi lagi tak cuci. Saya bilang gini, baju saya juga udah jadi, nanti mau tak pakai sore. Her, dicuci dulu, saya bilang. Sekarang masanya masa Covid, kudu bersih-bersih, saya bilang. Cuci dulu, jangan dipakai. Kedereng-dereng nih bocah, ya anak ini, wis kepengen pakai. Sore-sore dipakai, Her. Kok kamu pakai baju ini? Saya bilang, ya kan udah dikasih perintah. Cuci dulu. Kamu sudah cuci tah? Sedang saya mikir gini, ini gak mungkin bisa kering. Sedang saya terakhir ketemu dia itu sekitar jam 12. Masa bisa kering? Jam 4 sudah mau dipakai lagi. Sudah tak desinfektan nih. Ya. Tak desinfektan, tak jemur, tak pakai. Saya senyum. Dia kepengen ngikuti apa yang saya ngomong. Ya, karena ada dasarnya sekarang ini lagi banyak Covid. Tapi kedereng-dereng hatinya kepengen. Ya. Jadi ini contoh kerelaan itu tidak semudah kata-kata. Ya. Yesus merindukan kamu harus cari kehendak Tuhan. Kehendak Bapa, bukan sekedar cari, lakukan kehendak Bapa. Itu tidak semudah kata-kata. Saya kemarin pada saat hari itu hati saya itu geli. Ya. Lalu saya bilang, Tuhan gak mudah ya. Gak mudah untuk yang namanya nurut dengan rela. Itu tidak mudah. Sedangkan yang Tuhan mau belajar seperti Tuhan Yesus. Disuruh lahir di kandang binatang. Ya nurut aja tuh. Disuruh pindah ke Nazaret. Ya nurut aja tuh. Disuruh naik ke atas Golgota. Ya nurut aja tuh. Tidak ada pengeluhan. Dan tidak pakai trik-trik tertentu. Hanya terakhir saat di Getsemani dia ngomong, Bapak, aku tahu ini berat banget. Kau sudah beri gambaran kepadaku ini sangat berat. Tapi satu perkara, kalau boleh, berarti kalau kehendak Bapak ini lewat. Tapi kalau memang tidak bisa, kehendakmu yang jadi. Ada roh kerelaan. Memang dia minta satu permohonan. Jadi permohonan boleh enggak? Boleh. Tapi ujungnya harus katakan, Thy will be done. Saya hanya sampaikan ini saudara. Minta dipaksa. Makanya saya kemarin terakhir, saya ngomong, yuk kita nyanyi, patok hatiku. Betul nyanyian kemarin ya. Patok hatiku supaya aku mau. Kalau namanya dipatok itu sudah pakem. Sudah tidak bisa dicabut lagi. Patok hatiku. Merelakan hidup untuk Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk selama 1 jam ini ya Tuhan. Kami ini benar-benar menyembah Engkau, memuji nama-Mu, dan kami mendengar firman-Mu tentang kerelaan hati. Kami tahu Tuhan, tidaklah semudah kata-kata. Oleh karena itu patok hati kami merelakan hidup untuk melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Patok hati kami supaya kami benar-benar menjadi anak-Mu yang mempunyai kerelaan untuk melakukan dengan ketulusan hati. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan buat kami. Bapa yang di surga, kami saat ini tetap berdoa buat pemerintah kami di dalam menanggulangi akan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan Yesus. Hanya karena anugerah-Mu Engkau turun tangan Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Buat jalan Bapa. Buat jalan. Hanya karena anugerah-Mu Engkau akan lepaskan bangsa kami dari segala pandemi ini Tuhan. Kalau kami sudah mendengar rumah sakit saat ini sangat penuh. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami ya Tuhan. Ampuni akan dosa dan kesalahan daripada rakyat Indonesia. Yang kadang-kadang tidak bisa mendalami apa arti daripada mara bahaya yang mengancam akan mereka. Tuhan Yesus, kami mohon ampun untuk semuanya ini Bapa. Biarlah Engkau turun tangan Tuhan. Engkau yang akan memberikan kesembuhan. Engkau yang akan mengampuni dosa kami. Engkau yang membuat jalan Tuhan. Sampai COVID-19 ini dapat dientaskan. Kami tahu ini masa penuaian. Masa lawatan jiwa-jiwa. Masa perkara-perkara Yesaya 60 akan menjadi kenyataan. Dan kami tahu iblis tidak tinggal diam. Karena itu kami datang di hadapan-Mu. Tolong bangsa kami ya Tuhan. Tolong negara kami. Hembuskan nafas-Mu. Nafas kehidupan. Nafas kesembuhan. Sehingga mengakibatkan bangsa kami mengalami kesembuhan oleh karena anugerah-Mu. Engkau pulihkan keadaan perekonomian bangsa kami Tuhan. Pariwisata Tuhan. Banyak perkara yang akan terjadi di buat bangsa ini. Biarlah ekspor impor dapat berjalan seperti semula Tuhan. Perdagangan akan pulih kembali. Dan semua transportasi yang saat ini lumpuh Tuhan. Engkau buat transportasi ini boleh berjalan seperti semula Tuhan. Kami berdoa untuk kerugian demi kerugian yang terjadi buat keadaan perekonomian bangsa kami. Tuhan, kami minta Kau pulihkan bangsa kami. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk malapetaka demi malapetaka yang terjadi. Kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan membuat semua dengan minimal. Karena Engkau tahu
Dengan minimal ini Tuhan, tidak akan menjadi berat bangsa kami. Bapa, ini doa yang kami naikkan di hadapan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Buatlah mata kami ini mata yang tertuju kepadamu ya Tuhan. Telinga kami ini Tuhan, biarlah merupakan telinga yang mau mendengar akan apa yang Engkau mau dan melakukannya. Biarlah bibir mulut kami adalah bibir mulut yang benar-benar memperkatakan perkataan yang pas di hatimu. Biarlah hati kami, hati yang terus melekat kepadamu ya Tuhan. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ini tangan kami merupakan tangan yang diurapi, sehingga pekerjaan kami hari ini ya Tuhan dapat kami selesaikan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkaulah yang akan memimpin kami sampai semua pekerjaan kami selesai. Berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Apa yang Kau tentukan untuk kami terima dengan utuh, tidak ada penundaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kaki kami berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan Tuhan. Sampai semua rencana-Mu harus jadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau. Dimanapun juga kami berada, hari ini kami mau melakukan pekerjaan kami. Dan kami percaya semua yang kami kerjakan bersama dengan Engkau pasti berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.